wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, saya Suka Maharani dengan NIM 2500256 dengan jurusan Administrasi Pendidikan. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nadila Rahma dengan NIM 2523104 dari Prodi Pendidikan IPA. perkenalkan nama saya Nina Muhammad dengan Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dengan NIM 25018221 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadila Akramadison dengan NIM 24027218 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Dan sekarang sesi aku untuk wawancara bersama korban dan masyarakat. Let's go. Pada kesempatan ini, kami melaksanakan tugas proyek dengan tema schooling di kalangan mahasiswa. Tujuan dari video ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai kasus bullying dengan wawancara mahasiswa yang pernah menjadi korban bullying. Nah, wawancara ini dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Juni tahun 2026. Selamat menyaksikan. Bullying merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan dan mahasiswa. Tindakan ini tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga bisa berbentuk verbal, psikologis, maupun melalui media sosial yang dapat memberikan dampak serius bagi korban. Menurut Dan Olmius, seorang ahli yang banyak meneliti tentang bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, di mana terdapat ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Artinya, bullying bukan tindakan yang biasa, tetapi tindakan yang dilakukan untuk menyakiti atau menekan orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, melalui video ini kami ingin membahas lebih dalam mengenai kasus bullying di lingkungan atau di kalangan mahasiswa, dampaknya, serta bagaimana cara mencegah dan menanganinya agar lingkungan kampus bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan saling menghargai. Oke, jadi saya menemukan korban pernah jadi korban bully ya sebelumnya. Dan saya ketahui teman saya bernama Rajik ini pernah jadi korban bully pas masa-masa sekolahnya. Jadi ada 5 pertanyaan buat kami Rajik. Yang pertama tuh, apa pengalaman bully yang pernah kamu alami? Pengalamannya sih kayak diajak gitu, ya itu namanya nggak pandai apa sih kamu gitu. Pernah disakiti secara verbal atau fisik? Ya, secara fisik sih nggak pernah ya, cuman kalau secara verbal mungkin dikata-katain atau gimana gitu. Berapa orang sih yang pernah ngebully kamu itu? Ada kira-kira bisa dihitung dengan jari atau banyak gitu? Secara satu sekolah atau gimana? Mungkin kayak di kelas dulu ada 3 orang gitu ya. Jadi sekarang dulu kondisi mental kamu secara akademik bagaimana? Kalau dulu agak terganggu ya karena banyak ejekan gitu. Terus sekarang sih udah apa lagi namanya tuh yang sudah Lumayan bangkit ya dari hal-hal tersebut gitu. Oke, pada pertanyaan lagi seputar ini, bagaimana cara kamu bangkit dari peristiwa tersebut? Apa aja sih cara-caranya? Pertama sih itu kayak nggak usah dipikirin omongan orang itu, terus apa yang kamu mau lakuin itu terserah kamu gitu kan, selalu pikiran positif atau apapun yang kamu mau. Kalau selagi positif dikerjakan ya, tanpa memedulikan omongan orang lain. Dan saya punya pertanyaan terakhir buat Razik ya. Jika diberi kesempatan perubahan, apa yang dengan kamu lihat dari lingkungan kampus atau sekolah yang merasa pelajar itu lebih aman dan nyaman saat di sana? Lebih ke saling menghargai kayaknya sih ya.
nggak peduli dari kalangan manapun, apapun, siapapun itu harus saling respect dulu. Jadi menghargai apa yang dia inginkan dan pendapat dia ya, tanpa menjatuhkan argumen orang lain dengan ejekan fisik. Oke, mungkin segitu dulu dari saya ya soal korban bully. Terima kasih ya Razik sudah bisa meluangkan waktunya. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi di sini aku ada bersama Joseph selaku masyarakat dari kampus ini ya, istilahnya. Nah, jadi yang pertanyaan pertama, menurut Anda seberapa serius sih masalah bullying ini yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampus? Di lingkungan sekolah atau kampus ya? Iya. Kalau di lingkungan sekolah sih serius banget sih. Soalnya salah satu teman saya pernah jadi korban bullying ya. Dan sampai sekarang tuh dia kayak menutup diri ke lingkungan, apalagi ke keluarga itu paling sering menutup diri. Tapi kalau untuk di kampus mungkin ya beberapa orang ada, nggak terlalu banyak sih kasus bullying di kampus ya. Mungkin menurut saya sangat serius untuk kasus bullying ini. Tapi yang paling parah itu pas sekolah. Apalagi secara verbal ya. Ya secara verbal. Itu udah menyakiti mental orang. Ya. Dan yang kedua itu, mengapa masyarakat perlu peduli terhadap kerasnya bullying ini? Masyarakat perlu peduli karena bullying ini awal dari perkembangan orang gitu. Misalnya ya seperti teman saya cerita tadi, teman saya tuh dari SD dibully kan sampai dewasanya juga dia menutup diri. Jadi perkembangan baik fisik, kognitif atau perkembangan sosialnya itu sangat terhenti. Jadi masyarakat perlu benar-benar peduli untuk bullying ini karena itu salah satu Bukan yang kau bahas sekali lagi ya, nggak dia sekali lagi gitu. Oke, jadi yang ketiga itu apa yang dapat dilakukan teman-teman sebaya atau sebagai dirimu lah untuk membantu korban ini? Yang mungkin kalau saya bisa bantu, mungkin lebih ke merangkul. Misal kalau dia lagi di kantin atau apa gitu sendiri lagi makan kan, mungkin bisa kayak so akrab aja dulu. Nama kamu siapa atau apa gitu. Nah, dengan kegiatan seperti itu dia kayak mungkin lama-lama bisa Perlahan terbuka ya. Terbuka, kita juga bisa menerima dia kan, dan dia juga bisa bersosialisasi harapannya. Oke. Jadi yang keempat itu peran sekolah atau kampus dalam mencegah hal bullying ini. Peran sekolah atau kampus mungkin lebih ke sosialisasi sih, lebih kayak ya misal kalau sekolah di hari Senin kan upacara tuh kan. Nah itu mungkin boleh disinggung dikit soal bullying itu, tapi jangan nampilkan siswa yang kena bully gitu, soalnya bisa jadi lebih malu gitu dia. Iya, jadi tambah depresi lagi ya, soalnya nama dia juga terpampang gitu. Iya. Ini kena bully nih, jauhin rame-rame dong, bukannya malah menyelesaikan, malah memperparah jadi ke korban pembulian gitu. Kalau untuk mahasiswa, ini agak susah nih, karena ada dulu berita tenaga pendidik itu gak peduli itu sama kasus bullying. Jadi kayak ini mah anak-anak biasanya tuh kayak bermain-bermain, padahal emang benar-benar kena bully gitu loh. Itu parah sih dulu ada. Jadi bisa menghambat ya, untuk perkembangan dia sendiri gitu. Ya betul. Jadi yang terakhir, pesan kamu terhadap kasus bullying ini? Pesan saya terhadap kasusnya ya, mungkin ke pelakunya dulu nih. Anda tolong jangan membuli sesama manusia gitu lah. Soalnya bagaimana jika Anda dibalik, Anda dirundung 10 orang, Anda seorang saja di meja sepetak, Anda dijitak atau meja Anda dicoret, kursi Anda dibuang. Coba pikirkan bagaimana jika di swab gitu. Ya. Ditukar nasibnya ya. Ya, ditukar nasibnya. Gimana? Sedih nggak? Nangis nggak? Pasti dong. Pastinya ya. Pastinya dong. Mungkin segitu dulu dari saya ya, terkait pertanyaan ini. Jadi mungkin segitu dulu dari pertanyaan soal dari masyarakat. Terima kasih buat Joseph ya. Dia selaku masyarakat sini. Semoga kasus bullying ini juga cepat-cepat sadar lah bagi orang masyarakat ya. Soalnya ini sangat serius sekali nih. Ya. Seperti depresi sampai bisa ada yang bunuh diri ya. Ada yang bunuh diri perkara bully. Jadi sekian dulu saya. Bye. Bye bye.
Sebagai mahasiswa, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan tidak melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jika kita melihat teman menjadi korban bully, kita perlu memberikan dukungan dan membantu mereka agar tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah tersebut. Kita juga bisa dapat berkontribusi dengan mengajak teman-teman untuk peduli terhadap bullying, seperti diskusi, seminar, atau saling mengingatkan bahwa semua orang memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda, sehingga kita harus saling menghormati, bukan malah saling merendahkan. Jika masyarakat dan mahasiswa bekerja sama, upaya untuk mencegah dan menangani bullying akan lebih mudah dilakukan. Karena korban akan merasa akan ada banyak pihak yang peduli dan siap untuk membantu. Sehingga korban tidak akan takut untuk menceritakan dan melaporkan apa yang telah dialami. Jika masyarakat dan mahasiswa bekerja sama, maka dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif di lingkungan masyarakat maupun kampus. Dengan adanya kesadaran dan inisiatif bersama, maka tindakan bullying akan berkurang dan hubungan antara individu akan menjadi lebih baik karena saling menghargai dan menghormati. Bullying ini sendiri masih sering terjadi di sekitar kita, seperti di lingkungan kampus dan sekolah. Nah, bentuknya juga bermacam-macam, seperti hinaan, ejekan, pengucilan, kekerasan fisik, dan media sosial. Mungkin terdengar hal sepele bagi kita, tapi bagi korban bullying ini akan membuat dan mengganggu kesehatan mental, takut, dan kehilangan kepercayaan diri. Di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, kasus ini harus kita perhatikan bersama. Kita sebagai mahasiswa harus peka, punya empati, dan berani untuk bertindak jika melihat kejadian seperti ini di hadapan kita, supaya lingkungan pendidikan kita menjadi lebih baik dan saling menghargai.